Anda menyaksikan konten Top 5. Saya Alia Fatina. Inilah 5 berita paling penting pekan ini. Ringkas dan langsung ke intinya. Pemerintah Indonesia terus memperkuat pertahanan udara nasional. TNI Angkatan Udara dikabarkan akan mendapat tambahan 6 pesawat tempur generasi 4,5 lengkap dengan sistem radar canggih. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan pertahanan wilayah udara Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin memanas. Selain pesawat tempur, penguatan sistem radar juga dinilai penting untuk mendeteksi ancaman udara secara lebih cepat dan akurat. Modernisasi alutsista ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat postur pertahanan nasional dalam beberapa tahun ke depan. Salah satu tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah darat. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menjadi sorotan dunia. Menariknya, sejumlah bos perusahaan teknologi besar Amerika Serikat ikut mendampingi dalam agenda perundingan tersebut. Kehadiran para petinggi teknologi ini disebut menunjukkan besarnya kepentingan ekonomi dan industri digital dalam hubungan Amerika Serikat dan China. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah ketegangan geopolitik, perang dagang, hingga persaingan teknologi antara dua negara ekonomi terbesar di dunia. Dunia kini menanti hasil pembicaraan kedua pemimpin yang dinilai bisa mempengaruhi arah ekonomi global. Trump mendarat di Beijing sambil membawa bos Nvidia, Elon Musk, dan CEO Apple. Dunia langsung bertanya, ada negosiasi besar apa di balik kunjungan ini? Karena yang diperebutkan sekarang bukan lagi sekadar tarif dagang, melainkan AI, chip semikonduktor, rare earth, dan masa depan teknologi dunia. Di satu sisi Amerika membatasi ekspor chip ke China, tapi di sisi lain, perusahaan-perusahaan AS justru ingin memperluas bisnis mereka di sana. Ini bukan sekadar kunjungan diplomatik, ini pertarungan dua kekuatan terbesar dunia untuk menguasai ekonomi masa depan. Setelah menerima Donald Trump, Presiden China Xi Jinping bersiap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Langkah China menemui dua pemimpin dari kubu rival dalam waktu berdekatan memunculkan spekulasi bahwa Beijing sedang memainkan strategi dua kaki di tengah rivalitas global. Pertemuan Xi Jinping dan Putin disebut akan membahas kerjasama strategis, energi, hingga arah tatanan dunia multipolar. Di sisi lain, hubungan China dengan Amerika Serikat juga tetap dijaga demi kepentingan ekonomi dan perdagangan global. Situasi ini memperlihatkan posisi China yang semakin sentral dalam percaturan geopolitik global. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan melakukan kunjungan 1 hari ke China pada 20 Mei 2026. Kunjungan ini menjadi sorotan dunia karena berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan lawatannya ke Beijing. Menurut laporan South China Morning Post, situasi ini menunjukkan strategi geopolitik besar Presiden China Xi Jinping yang berusaha menjaga hubungan dengan Washington sekaligus mempererat aliansi dengan Moskow. Sebelumnya, Trump mendapat sambutan sangat meriah di Beijing mulai dari karpet merah, penghormatan 21 dentuman meriam, hingga penyambutan resmi anak-anak sekolah. Namun menurut sumber diplomatik, kunjungan Putin kemungkinan tidak akan mendapat seremoni sebesar Trump karena pemerintah China masih disibukkan agenda pasca kunjungan Presiden Amerika Serikat tersebut.
Meski begitu, hubungan Cina dan Rusia justru semakin erat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Beijing bahkan beberapa kali menyebut hubungan dengan Moskow sebagai relasi yang kokoh seperti batu. Perdagangan kedua negara juga terus meningkat dan menjadi penopang penting ekonomi Rusia di tengah tekanan sanksi Barat. Di sisi lain, Xi Jinping tetap mencoba menjaga stabilitas hubungan dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Trump, Xi menegaskan bahwa China dan Amerika Serikat seharusnya menjadi mitra, bukan rival. Kunjungan Putin ini sekaligus mempertegas posisi Beijing sebagai pusat diplomasi global baru, tempat bertemunya para pemimpin negara-negara besar dunia di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional. Kamar Dagang dan Industri Cina atau Kadin Cina dikabarkan mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, pelaku usaha Cina menyampaikan sejumlah keberatan terkait regulasi bisnis di Indonesia, mulai dari aturan yang dianggap terlalu ketat, kewajiban royalti, hingga kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE/SDA menjadi sorotan utama. Pengusaha Cina menilai sejumlah aturan tersebut berpotensi menambah beban operasional dan mengurangi daya tarik investasi. Situasi ini menjadi perhatian karena Cina merupakan salah satu investor dan mitra dagang terbesar Indonesia. Kamar Dagang Cina atau China Chamber of Commerce melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait iklim investasi di Indonesia. Dalam surat yang beredar pada Selasa, 12 Mei 2026, para pelaku usaha asal Cina tersebut menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai membebani dunia usaha, mulai dari kenaikan royalti mineral, ketidakpastian regulasi, hingga penegakan hukum yang dianggap berlebihan. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah rencana perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi industri pertambangan dan hilirisasi nikel di Indonesia. Dalam suratnya, Kadin Cina menyebut perusahaan-perusahaan asal Cina selama ini telah mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui investasi dan operasional bisnis yang sesuai dengan aturan. Perusahaan investasi Cina di Indonesia secara konsisten mendukung pemerintahan Indonesia dan menjalankan bisnis sesuai hukum yang berlaku. Mereka mengklaim investasi Cina turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, mereka menilai dalam beberapa waktu terakhir dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin besar. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia menghadapi regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas tertentu. Menurut Kadin Cina, kondisi itu mulai mengganggu operasional bisnis normal serta mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Salah satu sorotan utama ialah kenaikan berbagai pajak dan pungutan, termasuk royalti sumber daya mineral yang disebut meningkat berulang kali. Selain itu, perusahaan juga mengeluhkan intensitas pemeriksaan pajak dan sanksi denda bernilai besar. Pajak dan biaya, termasuk royalti mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai inspeksi pajak dan denda besar hingga puluhan juta dolar AS. Kadin Cina juga memprotes kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Menurut mereka, kewajiban menempatkan 50% devisa ekspor di Ban Nasional selama minimal 1 tahun berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan. Keluhan lainnya terkait pengurangan kuota biji nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya. Mereka menyebut pemangkasan kuota mencapai lebih dari 70% atau setara penurunan produksi sekitar 30 juta ton. Menurut Kadin Cina, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pengembangan industri hilir berbasis nikel, termasuk sektor kendaraan listrik dan baja nirkarat. Selain itu, mereka juga menyoroti penegakan hukum kehutanan yang dinilai terlalu ketat. Dalam surat tersebut disebutkan ada perusahaan investasi Cina yang dikenai denda hingga 180 juta US$ karena persoalan izin kawasan hutan. Kadin Cina turut mengeluhkan penghentian sejumlah proyek besar yang disebut akibat campur tangan otoritas Indonesia. Salah satunya proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituding merusak kawasan hutan dan memperburuk banjir. Di sektor ketenagakerjaan, pelaku usaha Cina menilai proses pengurusan visa kerja asing di Indonesia semakin rumit. Mereka menyebut biaya meningkat, syarat makin ketat, hingga adanya pembatasan lokasi kerja yang dinilai menghambat mobilitas tenaga ahli dan manajemen. Tak hanya itu, mereka juga mengkhawatirkan rencana kebijakan baru pemerintah, seperti potensi biaya ekspor tambahan, pengurangan insentif kendaraan listrik, hingga evaluasi insentif kawasan ekonomi khusus.
Sorotan terbesar diarahkan pada perubahan aturan harga patokan mineral biji nikel oleh Kementerian ESDM. Dalam surat tersebut, Kadin Cina menyebut perubahan formula HPM yang kini memasukkan komponen kobalt, besi, dan mineral lainnya memicu lonjakan biaya biji nikel secara signifikan. Kadin Cina menilai kenaikan biaya tersebut berpotensi meningkatkan kerugian operasional perusahaan dan mengganggu keseimbangan rantai industri nikel nasional. Mereka juga memperingatkan dampaknya bisa meluas terhadap investasi baru, ekspor, hingga lapangan kerja lebih dari 400.000 pekerja yang terkait dengan industri nikel di Indonesia. Bank-bank sentral dunia ramai-ramai memborong emas pada kuartal pertama tahun 2026. Total pembelian emas global tercatat mencapai 244 ton, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan geopolitik dunia. Bank Indonesia juga ikut menambah cadangan emas nasional sebanyak 2 ton dalam periode tersebut. Pembelian emas oleh bank sentral biasanya dilakukan sebagai langkah diversifikasi aset dan perlindungan terhadap ketidakpastian global. Lonjakan pembelian ini dinilai menjadi sinyal bahwa banyak negara mulai memperkuat aset safe haven di tengah tekanan ekonomi internasional. Bank Sentral Global terus meningkatkan pembelian emas sepanjang 2026 di tengah tingginya gejolak pasar keuangan dunia. World Gold Council mencatat total pembelian emas oleh Bank Sentral Global mencapai lebih dari 240 ton pada kuartal 1 2026. Head of Asia Pacific sekaligus Global Head of Central Banks WGC Shaka Ivan mengatakan, Bank Sentral Global menambah 244 ton emas ke cadangan devisa pada kuartal 1 2026 atau naik 3% secara tahunan. Menurut dia, volume pembelian tersebut melampaui capaian kuartal sebelumnya maupun rata-rata 5 tahun terakhir. Bank Sentral terus mendukung permintaan dengan menambah 244 ton ke cadangan global pada kuartal 1 2026. Aktivitas pembelian ini menegaskan peran unik emas sebagai aset cadangan utama yang sangat penting di tengah turbulensi pasar yang ekstrim. Bank Indonesia juga tercatat ikut menambah cadangan emas dengan membeli sekitar 2 ton emas pada periode tersebut, sejalan dengan tren pembelian yang dilakukan bank sentral di berbagai negara. Meski mayoritas bank sentral melakukan akumulasi emas, WGC juga mencatat adanya peningkatan penjualan emas oleh beberapa lembaga sektor publik, termasuk Bank Sentral Turki, Bank Sentral Rusia, dan State Oil Fund of Azerbaijan. Di sisi pasokan, WGC mencatat total pasokan emas global meningkat 2% year-on-year menjadi 1.231 ton pada kuartal 1 2026. Produksi tambang emas bahkan mencetak rekor kuartal pertama tertinggi baru, didorong oleh lonjakan produksi di Indonesia yang meningkat 19% setelah pemulihan operasi tambang batu hijau pasca ekspansi fasilitas pengolahan atau mill expansion. Sementara itu, aktivitas daur ulang emas hanya tumbuh moderat sebesar 5% meskipun harga emas berada di level tinggi. Hal tersebut menunjukkan respons peningkatan pasokan masih relatif terbatas. Di sisi permintaan, volume permintaan perhiasan emas global turun cukup tajam sebesar 23% year-on-year menjadi 300 ton akibat tingginya harga emas. Penurunan permintaan terjadi di berbagai pasar utama, seperti Cina yang turun 32%, India turun 19%, Timur Tengah turun 23%, serta Indonesia turun 20%. Meski volume pembelian perhiasan menurun, nilai belanja konsumen terhadap perhiasan emas justru meningkat. WGC menilai kondisi tersebut menunjukkan konsumen masih memandang emas sebagai instrumen investasi yang menarik. Sebagian permintaan perhiasan telah beralih ke permintaan emas batangan dan koin, terutama di pasar seperti Cina dan India, ketika perhiasan dapat berfungsi sebagai instrumen investasi alternatif, jelas Shakai. Itu dia konten Top 5 hari ini. Saya Alia Fatina, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tetap update bersama kami di Kontan TV. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.